Halo, perkenalkan nama saya Rita Medesitorus, NIM 18061130097, jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan pengenalan Seven Tools dan bagaimana pembuatan diagram Pareto. Apa itu Seven Tools dan bagaimana sejarahnya? Seven Tools adalah 7 alat dasar yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh produksi, terutama pada permasalahan yang berkaitan dengan kualitas mutu. 7 alat quality control ini pertama kali diperkenalkan oleh Kaoru Ishikawa pada tahun 1968. Apa saja bagian dari Seven Tools? Ketujuh alat tersebut yaitu check sheet, control card, cause and effect diagram, Pareto diagram, histogram, scatter diagram, dan stratification. Yang pertama yaitu check sheet atau lembar periksa. Check sheet atau lembar periksa merupakan tools yang sering dipakai dalam industri manufacturing untuk mengambil data di proses produksi yang kemudian diolah menjadi informasi dan hasil yang didapatkan dalam berupa pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu Pareto diagram. Pareto adalah grafik batang yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya jumlah kejadian. Urutannya mulai dari jumlah permasalahan yang paling banyak terjadi hingga pada permasalahan yang frekuensinya terjadi paling sedikit. Dalam grafik ini ditunjukkan dengan batang grafik tertinggi yang paling kiri hingga grafik terendah paling kanan. Yang ketiga yaitu cause and effect diagram atau fishbone diagram. Cause and effect diagram adalah alat quality control yang dipergunakan untuk mengidentifikasi dan menunjukkan hubungan antara sebab dan akibat agar dapat menemukan akar penyebab dari suatu permasalahan. Cause and effect diagram dipergunakan untuk menunjukkan faktor-faktor penyebab dan aktivitas kualitas yang disebabkan oleh faktor-faktor penyebab tersebut. Karena bentuknya seperti tulang ikan, cause and effect diagram disebut juga dengan fishbone diagram atau diagram tulang ikan. Yang kelima yaitu control card atau peta kendali. Control card atau peta kendali merupakan salah satu dari alat quality control yang berbentuk grafik dan dipergunakan untuk memonitor atau memantau stabilitas dari suatu proses ketika mempelajari perubahan proses dari waktu ke waktu. Control card ini memiliki upper line atau garis atas untuk upper control limit atau batas kontrol tertinggi, lower line atau garis bawah untuk lower control limit atau batas kontrol terendah, dan control line atau garis tengah untuk rata-rata average. Yang keenam yaitu scatter diagram atau diagram tebar. Scatter diagram adalah alat yang berfungsi untuk melakukan pengujian terhadap seberapa kuatnya hubungan antara dua variabel serta menentukan jenis hubungannya. Hubungan tersebut dapat berupa hubungan positif, hubungan negatif, ataupun tidak ada hubungan sama sekali. Bentuk dari scatter diagram adalah gambaran grafis yang terdiri dari sekumpulan titik-titik yang dari nilai sepasang variabel atau variabel X dan variabel Y. Dalam bahasa Indonesia, scatter diagram disebut juga dengan diagram tebar. Berikut ini adalah contoh diagram scatter diagram. 7 yaitu stratification atau stratifikasi. Yang dimaksud dengan stratifikasi dalam manajemen mutu adalah pembagian atau pengelompokan data dari kategori-kategori yang lebih kecil dan mempunyai karakteristik yang sama. Tujuan dari penggunaan stratifikasi ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pada suatu permasalahan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial pembuatan diagram Pareto. Cara membuat diagram Pareto di Microsoft Excel. Yang pertama, input data dalam check sheet ke dalam lembar kerja Microsoft Excel, seperti data ini. Namun data tersebut belum terurut dari angka terbesar sampai angka terkecil. Kita akan menurutkan data dari angka terbesar dengan angka terkecil. Yang pertama yaitu, kita harus memblok jenis cacat dan frekuensi. Setelah data sudah terblok,
kita ke menu Home, klik Sort and Filter. Kemudian kita pilih Custom Sort. Di sini Sort by ini kita klik, kita ubah menjadi frekuensi, dan pada menu Order kita pilih Largest to Smallest. Kemudian OK. Berikut ini sudah tersusun dari angka terbesar hingga terkecil. Selanjutnya, rumus dapat disalin hingga akhir sel dengan menarik seperti ini. Untuk mencari total, kita menggunakan rumus sum. Sama dengan sum kita masukkan dari B2 hingga B10. Enter. Apabila data sudah besar, jika nilai akhir frekuensi kumulatif telah sama dengan nilai total frekuensi, seperti ini. Langkah selanjutnya itu mencari persentase kumulatif, yaitu dengan rumus sama dengan C2 dibagi dengan B11. Enter. Jika semua data sudah diketahui, kita akan mengubah dari bilangan biasa menjadi bilangan persen, yaitu dengan menu Home, kita blok dahulu, kita pilih persen. Apabila data sudah lengkap, kita akan membuat diagram Pareto berdasarkan dengan data yang sudah tersedia. Langkah pertama yaitu Insert, kita pilih kolom, pilih Clustered Column. Kemudian klik kanan, kita pilih Select Data. Kita akan memblok jenis cacat dan frekuensi. Titik koma. Kita blok persentase kumulatif. Kemudian OK. Kemudian klik kanan bagian diagram yang berwarna merah. Baru klik Change Series Card Type. Kita pilih line, yaitu Staggered Line with Markers. Klik OK. Klik kanan bagian diagram yang berwarna merah, baru kita pilih Change Series Card Type. Kita klik line, kemudian kita pilih Start Line with Markers. Klik OK. Langkah selanjutnya kita klik kanan pada garis merah, baru kita klik Format Data Series. Pada menu Series Option, pilih Secondary Axis. Klik Close. Lalu, klik kanan bagian Secondary Vertical atau Value Axis. Kita pilih Format Axis dan akan muncul menu Axis Option pada bagian maksimum. Kita klik Fixed dan diganti angka 1,2 menjadi 1. Kita klik Close. Diagram Pareto sudah benar apabila trend line atau garis merah berakhir pada angka 100% secondary axis. Seperti pada tampilan ini sudah mencapai 100%. Terakhir yaitu pemberian judul diagram dan label diagram. Kita klik
tabel, menu layout, pilih card title. Seperti ini, kita buat judulnya pengendalian mutu sepatu. Untuk keterangan sumbu X dan Y, kita akan memberi keterangannya. Sumbu X yaitu jenis cacat dan sumbu Y yaitu frekuensi. Berdasarkan uraian di atas atau bagian di atas, terdapat 3 jenis penyimpangan kualitas mutu, yaitu lem terlihat pada bagian sepatu, pengeleman tidak merata, dan structured atau tergores. Berdasarkan ketiga jenis cacat tersebut, perlu dilakukan pengendalian mutu sepatu dengan mengutamakan kualitas bahan tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa jenis kerusakan yang dapat dikendalikan terlebih dahulu pada proses pengendalian mutu mengalami kerusakan, karena pada diagram garis bersentuhan dengan diagram batangnya yang menyatakan 20% dan 80% pada pengendalian mutu sepatu. Demikianlah video ini menjelaskan tentang pengenalan 7 tools dan pembuatan diagram Pareto. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.